Event Inggris melawan Italia, Battle Pass ke-8 telah hadir, dan juga bocoran kemungkinan roadmap 2025. Inilah berita terbaru Enset. Gua Blo Jagger, langsung aja gua bahas. Kita akan mulai dari event yang sedang berlangsung, yaitu event Fight Inggris melawan Italia. Peraturan event ini sama seperti event Jepang lawan Soviet dan juga event Market Garden yang lalu, di mana hanya satu reset tiap satu harinya. Tapi, poin untuk menyelesaikannya 9.000 poin saat ini. Mungkin menurut mereka event sebelumnya terlalu mudah dan cepat diselesaikan, sehingga mereka menambah 4.000 poin lagi untuk menyelesaikan tiap levelnya. Event ini mempunyai 8 level yang berlangsung pada tanggal 14 Oktober jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, sampai 24 Oktober jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, yang berarti kalian bisa terlewat dengan batas selama 3 kali. Lalu, dari tanggal 24 Oktober hingga 26 Oktober jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, kalian bisa membeli yang terlewat. Dan hadiah di event ini yaitu satu skin tank M1441 Italia. Skin ya bukan kendaraan baru, yang berarti kalian harus punya dulu di Tech Tree untuk bisa memakai skin tersebut. 2 potret bergambar Inggris dan Italia, dekorator untuk nickname, dan 2 senjata yaitu satu Lewis 303 dan satu C Rigotti dan ya hanya satu saja, tidak seperti event Market Garden yang lalu di mana kita dapat senjata MKB42H sebanyak 3. Ini cuma satu doang. Tidak tahu kenapa Gaijin berpikir untuk memberi hanya satu saja masing-masing dari senjata tersebut. Dan yang pastinya ini menimbulkan banyak komentar negatif terkait event ini. Dan pembelaan dari komunitas manajer adalah seperti ini. Yang berarti kedua senjata ini hanya tersedia lewat event saja dan akan sulit jika ingin mendapatkan lebih di luar event, yaitu tentu saja dari mana lagi kalau bukan melalui gacha box. Dan satu-satunya yang mereka dengar hanyalah memperbaiki tampilan visual build up saja dari senjata itu, bukan menambah jumlahnya. Oke, kita bahas tank M1441 Italia, Lewis 303 dan C Rigotti. Apakah mereka sangat bagus sekali sehingga dijadikan skin dan hanya berjumlah satu saja? Kita bedah dan tes masing-masing. Pertama, kita lihat skin tank M1441 Italia. Semua rantai yang terpasang di tank tersebut bukanlah armor tambahan yang bisa digunakan, melainkan hanya dekorasi saja. Ini scam sih, tipu-tipu. Parah banget Gaijin, ini kayak pemerin. Kasih rantai itu cuma pajangan doang, harusnya ini menjadi tank baru saja daripada skin doang kan. Pantes semua komen negatif buat event aja nggak niat gini. Lanjut, senjata Lewis 303 buat US ya. Cara baik dan start dan cara penggunaan tidak jauh beda dengan Lewis Gun di squad premium Soviet. Harusnya bisa lebih dari satu ini hadiah Lewis 303 ini. Ayolah Gaijin, segitunya banget demi Soviet biar tetap unik senjatanya. Lagian juga asal Lewis Gun kan dari Amerika. Harusnya mereka punya juga atau minimal ada di Tech Tree US ke depannya. Dan terakhir C Rigotti, ini senjata OP karena ini senjata bisa full auto mode juga. Tidak seperti kebanyakan senjata BR4 yang hampir semuanya masih semi auto. Belum lagi dengan fire rate yang sangat kencang, bahkan untuk BR5 saja tidak sampai setinggi ini. Yang membuatnya tidak di BR5 kemungkinan hanya reloadnya yang lama, dimana sama seperti semi auto, reloadnya hanya 5 peluru tiap kali isi, yang berarti jika 25 peluru habis, maka kalian harus menunggu dengan tiap 50 terisi sampai full. Selain dari reloadnya, ini senjata sangat layak digunakan. Dan yap, ini juga harusnya jangan dikasih satu saja. Lanjut kita bahas Battle Pass ke-8. Kali ini yang menghadiahkan senjata ke P13 sebanyak 4 buah dengan satu gratis tanpa beli Battle Pass. Senjata ini bertipe semi auto tapi dengan damage setara bolt action. Lalu 2 skin kendaraan pesawat dan tank. Pertama, pesawat LA-7 Red 14 Soviet yang menjadi pesawat baru dan berarti bisa membawa 2 pesawat model ini sekaligus. Berikutnya, skin untuk tank Honi 1 Jepang yang dapat digunakan jika kalian memiliki tank tersebut di Tech Tree. Dan terakhir, hadiah 2 prajurit di Battle Pass. Ini yang diambil dari referensi sejarah asli yaitu Alexei Aleliu
Hint, fighter pilot 2 Soviet dengan jumlah kemenangan dikonfirmasi 40-47 tergantung sumber. Beberapa masih memperdebatkan angka pastinya. Namun dapat dipastikan dia adalah salah satu ace fighter dengan mendapatkan berbagai macam medali. Salah satunya yaitu pahlawan Uni Soviet sebanyak 2 kali. Itu adalah gelar tertinggi di militer Soviet. Dan Charles GBT. Dia adalah kode talker atau pemberi pesan dengan sebuah kode agar musuh tidak mengetahui pesannya. Dia adalah keturunan asli Amerika dari suku Comanche yang menjadi keuntungan karena dengan bahasa Comanche saat mengirim pesan militer rahasia yang tidak akan bisa dipahami atau dipecahkan oleh tentara Jerman. Contoh kodenya Turtle untuk tank dan Pregnant Woman untuk bomber. Mendapatkan medali Legion of Honor, penghargaan tertinggi dari Prancis, atas kontribusinya di D-Day. Itulah penjelasan singkat dari dua prajurit yaitu Alexei dan Charles. Tentu jika kalian ingin lebih tahu dan mengenal lebih dalam lagi, gua akan buat video khusus tentang mereka. Jika mau, silahkan komentar ya. Dan terakhir gua bahas spoiler, tapi disclaimer dulu buat yang gak suka bisa skip. Jadi adanya bocoran kabar bahwa roadmap 2025 akan segera dirilis. Kita tahu bahwa adanya roadmap itu menggambarkan apa yang sedang direncanakan oleh pengembang untuk pemainnya, dan pemain juga bisa tahu bahwa mau dibawa kemana game ini ke depannya. Seperti pada tahun 2023, meskipun terkendala tapi mereka berhasil menyelesaikan roadmap 2023. Dan untuk 2024 sempat terhambat lama hingga sekarang karena adanya akuisisi dari Darkflow menuju Gaijin. Walaupun begitu, rencana roadmap 2024 tetap dijalankan dengan awal pengembang merilis berita baru yaitu siteweb nomor 1, Operasi Transparansi, menjelaskan singkat dan laporan berkala terkait roadmap 2024. Dan berkat itu, roadmap 2024 tetap masih dijalankan sesuai dengan list tersebut. Meskipun masih belum ada beberapa yang belum selesai hingga saat ini. Dan salah satu leak yang beredar adalah Stu 3G berkaliber 105 mm. Tentu saja, ini file di game sudah ada lama, tapi semenjak update kemarin, Stu 3 pada file mengalami perubahan fisiknya, yang membuat beberapa player beranggapan bahwa ini Stu 3 juga akan segera dirilis ke depannya di New Frontline pada roadmap 2024. Apalagi pernyataan dari manajer komunitas yaitu siteweb nomor 2 dari Operasi Transparansi akan segera dibagikan nantinya, yang memperkuat adanya ikatan terkait hal-hal tersebut. Ya, pada akhirnya roadmap 2025 memang belum diungkap penuh atau sekedar kabar saja, karena ini memang pastinya rahasia. Tapi jika dilihat dari rilis Battle Pass dan event akhir-akhir ini, semenjak dipegang full Gaijin, terlihat bahwa mereka semakin memperpendek durasi musim, mengubah struktur hadiah, dan berfokus pada konten kompetitif. Apalagi pernyataan dari manajer komunitas sebelumnya, bukan tidak mungkin memang roadmap 2025 sedang lagi disiapkan. Lalu, masih menurut manajer komunitas, untuk informasi Battle Pass ke-9 dan seterusnya akan dibagikan di blog pengembang nantinya. Yang berarti pengembang sudah memiliki rencana untuk Battle Pass ke depannya. Tinggal menunggu saja. Itu dia event fight Inggris melawan Italia. Apakah menurut kalian hadiahnya ini kurang atau sudah cukup? Lalu dengan Battle Pass-nya, apakah menurut kalian layak juga untuk dibeli? Dan apakah roadmap 2025 Enlisted benar adanya atau hanya sekedar kabar saja? Dan subscribe dan nyalakan loncengnya, karena masih akan ada berita terbaru dan kejutan baru lagi. Terima kasih udah nyempetin waktu nonton. GoPro Jagger, dan kayak biasa, jika ada yang kurang atau mau ditambahkan, kalian bisa tulis di komentar, kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.